Perempuan Jawa hanya menjadi konco wingking, sebuah sebutan untuk perempuan yang menggambarkan seolah perempuan hanya berkiprah di wilayah dapur, sumur, dan kasur. Istilah ini menjadi gambaran bahwa perempuan di masa kolonial sangat jauh berbeda dengan realita zaman prakolonial. Peter Carey, sejarawan Inggris mengungkapkan bukti bahwa perempuan Jawa sejak zaman prakolonial hingga masuknya Islam memiliki peran penting. Dia bahkan menyebut Jawa prakolonial adalah dunia yang radikal karena kondisi geografisnya yang 75% wilayahnya terdiri dari hutan belantara. Maka kaum perempuan dipaksa cepat dewasa dan harus bertahan. Berbeda kondisi ketika masuknya kolonial Belanda. Jawa justru mulai menerapkan budaya patriarki. Hal ini terasa pada masa berkuasanya Herman William Daendels, di mana dia mengatakan perempuan tidak mempunyai tempat dalam penghormatan umum dan dengan perempuan hanya ada urusan pribadi. Tatanan perempuan berubah 180 derajat setelah Perang Jawa. Peter Carey dalam bukunya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad 18-19 yang ditulis bersama Vincent Hauben, sejarawan Jerman, menyebutkan sebelum meletus Perang Jawa, peran perempuan elit sangat menentukan di berbagai bidang, mulai dari politik, perdagangan, militer, budaya, keluarga, dan kehidupan istana Jawa Tengah Selatan. Pada Perang Giyanti misalnya, ada laskar perempuan bernama Korps Sri Kandi yang berperang bersama Mangkunegara I. Ada juga nama Nyi Ageng Serang yang berperan penting bagi penduduk daerah Demak setidaknya sampai Perang Jawa berakhir. Ketika Belanda berhasil menaklukkan Jawa, maka dimulailah tata dunia baru itu, di mana gaya kepemimpinan Belanda menjadi poros peradaban. Perempuan Jawa yang tadinya perkasa telah berubah menjadi bangsa paling lemah di dunia yang hanya memiliki ruang privat. Ranah privat ini mereka mendapatkan diskriminasi ganda. Identitas mereka sebagai perempuan pribumi membuat mereka termarginalkan dan dijadikan gundik atau nyai bagi orang-orang Eropa atau Timur Asing. Sejarawan Reggie Bay dalam buku edisi Bahasa Indonesia berjudul Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda mengungkapkan secara komprehensif sejarah pergundikan yang berlangsung hampir sepanjang masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pergundikan berawal pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 saat kedatangan rombongan dagang Eropa ke negara-negara Asia, termasuk di dalamnya rombongan dagang Belanda. Rombongan tersebut didominasi oleh laki-laki dan hanya sedikit perempuan yang turut serta. Minimnya perempuan rupanya menjadi masalah tersendiri bagi banyak laki-laki Eropa yang datang dan menetap di wilayah koloni. Hal tersebut diatasi dengan pergundikan, di mana laki-laki kulit putih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dengan perempuan kulit berwarna dari etnis Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Jepang. Para gundik atau nyai terjerat dalam dunia pergundikan melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui paksaan, bahkan dijual oleh orang tuanya sendiri demi sejumlah uang. Tokoh Sanikem atau Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur salah satunya. Anehnya, terminologi gundik yang berkonotasi negatif dilekatkan pada perempuan-perempuan tersebut, padahal sebagian besar dari mereka adalah korban. Persoalan yang dihadapi para nyai menjadi tidak sederhana. Bukan hanya kuasa patriarki yang menindas mereka, secara nyata, perempuan-perempuan ini mengalami penindasan berlapis. Penindasan gender karena jenis kelamin mereka perempuan, penindasan ras karena kulit mereka yang berwarna, penindasan kelas karena status mereka sebagai orang miskin. Dalam bukunya, Bay menjelaskan bahwa pergundikan adalah solusi sementara sebelum laki-laki Eropa menikah dengan perempuan yang sederajat, yaitu perempuan dari ras yang sama. Nyai dapat diberlakukan sesuka hati dan dapat diusir setiap saat. Jika sang ayah mengakui anaknya dari seorang gundik, maka secara hukum, anak tersebut akan menjadi seorang Eropa dengan semua hak-hak istimewanya. Sebaliknya, jika ayah tersebut tidak mengakui anaknya, maka ia akan menjadi pribumi dengan semua diskriminasi dan penindasan yang melekat dalam status tersebut. Inilah posisi bangsa Indonesia pribumi yang berada di tempat terbawah pada masa kolonial. Akan tetapi, kondisi ini mulai berubah sejak liberalisme berkembang di Eropa. Saat itulah penerapan politik etis telah membawa angin segar dalam pergerakan termasuk nasib perempuan Indonesia. Sebuah organisasi yang mengadvokasi hak pilih bagi perempuan di Hindia Belanda, Vereniging van Vrouwen, pada 24 Maret 1929, mempermasalahkan kebijakan kolonial yang mendiskriminasi secara politik maupun hukum. Mereka membuat petisi agar dibuat RUU yang memperkenankan perempuan sebagai saksi dalam pembuatan akta maupun surat pencatatan sipil. Tahun berikutnya, organisasi ini bahkan mengadvokasi penunjukan perempuan sebagai anggota Volksraad. Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Tin Sastrawiryo dalam Kongres Perempuan Indonesia atau KPI ke-1 pada 22-25 Desember 1928.
Dia menyatakan perlunya KPI mendorong kepada pemerintah Hindia Belanda menjadikan perempuan sebagai anggota dari parlemen lokal hingga Volksraad. Dalam KPI, perwakilan organisasi Putri Indonesia Siti Sundari menilai perempuan perlu mendapat kemerdekaan seluas-luasnya dan terlepas dari ketergantungan kepada orang lain, termasuk akses dan pendidikan agar perempuan tidak lagi menjadi umpan perkawinan. Perwakilan Jongjava, Siti Mariam mempermasalahkan fenomena anak-anak usia sekolah yang malah menjadi pekerja. Secara lebih progresif, Siti Mariam juga menyarankan adanya undang-undang wajib belajar bagi anak-anak, sehingga orang tua maupun pemilik usaha yang tidak memberi izin anaknya bersekolah dapat dihukum. Dalam kongres tersebut, R.A. Sudirman yang mewakili Putri Budi Sejati juga menguraikan bahwa perempuan perlu bergerak untuk memperbaiki nasib dan merebut hak-hak mereka. Dengan begitu, mereka bersama laki-laki dapat menaikkan derajat bangsa dan tanah air mereka. Di ranah pendidikan, tentu kita mengetahui pada masa kolonial banyak perempuan termasuk yang berasal dari kalangan priayi sekalipun tidak memiliki akses ke pendidikan. Sementara perempuan priayi yang bisa mengakses pendidikan, mereka menjadi tokoh perempuan yang berkontribusi untuk memberikan pendidikan kepada perempuan lainnya. Beberapa di antaranya adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, Ruhana Kudus, dan Maria Walanda Maramis. Seiring dengan arah perkembangan pendidikan barat, gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam menunjukkan pandangan mereka terhadap isu kemandirian perempuan. Perempuan pribumi diharapkan dapat memenuhi tugas mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga menurut norma barat, tidak lagi bertindak sebagai gundik. Sarekat Islam bahkan memprotes praktik yang masih dijalankan banyak kalangan priayi tersebut. Pada pertemuan Departemen Perempuan dalam Kongres Indonesia Muda di tahun 1934, seorang perempuan peserta kongres bernama Singkih memberikan pidato berjudul Kewajiban Momong dari Kaum Putri. Inti pidato tersebut menyatakan bahwa pria tidak boleh egois dan harus mengizinkan istri mereka menghadiri pertemuan semacam kongres. Dari sinilah, perjuangan kaum gender mulai terasa dan dianggap sebagai angin segar perjuangan di tengah kolonialisme, termasuk apa yang hari ini terjadi, yaitu perjuangan bernafaskan Islam melalui jalur kesetaraan gender yang dilakukan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Namun kenyataannya, perjuangan kaum gender ini tidak banyak mengubah wajah kaum perempuan menjadi lebih baik. Buktinya adalah kasus yang menimpa perempuan dengan berbagai jenisnya terus terjadi. Dilansir dari laman Simfoni Kementerian PPPA, jumlah kekerasan pada perempuan di tahun 2023 tercatat mencapai 26.161 kasus di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat 1.108 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Perjuangan 50-50 kaum gender dalam kekuasaan tak menjadikan perempuan hari ini memiliki derajat kemuliaan. Justru yang muncul tetap eksploitasi perempuan. Salah satu yang paling menonjol adalah eksploitasi ekonomi. Perempuan menjadi roda ekonomi sama seperti laki-laki, menjadi tenaga pendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini nampak dari studi McKinsey Global yang menyebutkan jika mampu menaikkan partisipasi angkatan kerja perempuan 3% saja, PDB Indonesia bisa naik 135 miliar US dollar pada tahun 2025. Akhirnya, kaum perempuan didorong untuk ambil peran dalam penuntasan ekonomi. Miris, tapi inilah realita hari ini. Perjuangan ketika berbasis gender tak mampu dan tak akan pernah mampu mengubah kondisi seorang muslimah jauh lebih merdeka dibandingkan dengan muslimah yang benar-benar memiliki ketundukan terhadap Rabb-nya. Islam sajalah yang mampu membebaskan manusia dari perbudakan, menjadikannya manusia merdeka yang tak akan tersentuh api neraka. Hanya Islam yang bisa menjamin kesejahteraan perempuan. Kebijakan politik ekonomi Islam telah mewajibkan pemimpin bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, keamanan warga negaranya termasuk perempuan. Sistem penafkahan juga menjadi jaminan bagi para perempuan yang telah ditetapkan oleh syara. Islam dan aturan yang diterapkan akan melindungi perempuan dengan menjamin perannya di publik sebagai intelektual, politikus, sekaligus peran utamanya sebagai warobatul bait. Perempuan di semua masa termasuk hari ini hanya butuh penerapan Islam kafah, bukan penerapan konsep-konsep utopia kesetaraan gender yang hanya menjadi penjebak menuju kesalahan arah perjuangan.